Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari ke-22 Ramadan ya. Alhamdulillah, meskipun terlambat acara tausiah Ramadannya, tapi alhamdulillah kita bisa insya Allah melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan bisa sampai selesai ya, meskipun Ustadz hanya sekedar pembawa acaranya di awal saja ya, karena Ustadz perhatikan baterai Ustadz sudah tidak tahan lagi nih. Nah, pakai power bank juga tidak mau masuk nih, ada masalah dengan chargernya ya. Tema yang akan dibahas pagi hari ini adalah masalah tentang Lailatul Qadar yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ali Nafarin SPDI. Kepada Ustadz Ali Nafarin SPDI, falyatafaddal mashkura. Ya, terima kasih Ustadz Zaini yang telah Haji Ahmad Zaini LC SPDI ya telah membukakan cara kita, mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannati fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ulun hormati kepala sekolah Ustadz Arif Baitika Rahman MPD, yang ulun hormati Ustadz Ustadzah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan dikuatkan ibadah. Dan yang ulun banggakan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi, mudah-mudahan selalu semangat menjalankan ibadah puasanya, selalu mengerjakan rutinitasnya, jurnal hariannya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dalam beribadah dengan berkat bulan Ramadan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke haribaan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-22. Di mana di akhir Ramadan ini, di 10 akhir Ramadan ini ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita mendapatkannya lah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, beramal, berzikir, beribadah di akhir 10 malam ini, dan di akhir 10 Ramadan ini. Jadi dari tanggal 20 sampai 29 atau 30 full kita ibadahkan kalau bisa. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang memperingati salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam, yakni ketika pertama kali malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ikhtilaf tentang di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun di malam 17 Ramadan. Sebagaimana ayat yang menjelaskan, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ayat yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an turun di malam ke-17 Ramadan. Di sana ada kalimat Yaumal Furqan, yaitu di mana bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy di perang Badar ketika terjadi di 17 Ramadan. Ini menjelaskan bahwasanya di kalangan kita Indonesia nuzulul Quran biasanya di tanggal 17 Ramadan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu turun di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat yang pertama tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi dua perbedaan ini menjadi rahmat buat kita lah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi kedua-duanya baju raja karena semuanya memiliki dalil, memiliki ya bukti yang jelas. Jadi di kalangan kita sesuatu perbedaan itu jangan menjadikan suatu permusuhan. Nah, ini penting. Yang satu bakunut, yang satu kada. Yang kada mencela yang bakunut, yang bakunut mencela yang kada bakunut. Yang satu tarawihnya 21 rakaat atau 23. Yang satu 11 rakaat. Masing-masing mencela, memburukkan masing-masing. Ini tidak menjadi rahmat lagi buat kita. Yang satu maulidan, yang satu kada. Nah, ini banyaklah sekarang nih lah mencela, mensyirikkan semuanya, menyalah-nyalahkan karena semuanya memiliki dalil yang kuat. Yang satu bertahlil, yang satu kada. Nah, intinya kita jangan sampai mencela yang tidak berkunut, jangan mencela orang yang tidak berkunut. Nah, karena semuanya itu menjadi rahmat buat kita. Nah, itu tadilah termasuk juga Lailatul Qadar tadi turunnya itu juga berbeda-beda di kalangan ulama kita. Selanjutnya tanda-tanda Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa gerang? Tanda-tandanya. Nah, ciri-cirinya. Dari 10 itu biasanya terjadi di malam yang ganjil lah. Dari 20 biasanya 21, 23, 25, 27 jar Nabi. Atau 29, 30 terakhir. Tuh. Nah, jadi di malam-malam ganjil itu biasanya Lailatul Qadar turun. Menurut hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebutkan malam itu adalah, nah, hadis yang pertama Ustaz bacakan aja, ayyukum yazkuru hina tala'al qamaru wa huwa mishlu shikin jafnah. Siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti syiki jafnah. Sebagaimana hadis selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ciri-cirinya lah malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa dia? Nah, qala fi lailatul qadar lailatun samhatun qal'atun la harratun wala baridatun wa tusbihu syamsu sabihatiha da'ifatun hamra. Telah bersabda sehubungan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malamnya sedang lagi terang. Ini tanda-tandanya malam Lailatul Qadar itu bila malam terang, tidak panas, tidak dingin. Ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar turun. Dan pada keesokan harinya cahaya mataharinya lemah kemerah-merahan. Jadi siangnya itu kada panas yang bersengatan. Dari hadis yang selanjutnya, ulun bacakan artinya, ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar lagi. Sesungguhnya aku telah melihat malam Lailatul Qadar, lalu aku dijadikan lupa kepadanya. Malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya tadi di malam yang ganjil jar Nabi. Pertandanya ialah cerah dan terang. Suhunya tidak panas dan tidak pula dingin, seakan-akan padanya terdapat rembulan. Setan tidak dapat keluar di malam itu hingga pagi harinya. Nah, itu tanda-tandanya malamnya itu dingin benar kada. Bulannya terang, senyap. Nah, seperti itu tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Waktu Lailatul Qadar, nah, pendapat yang paling kuat terjadi malam Lailatul Qadar itu pada malam terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan hadis tadi sudah taharraw wa fi riwayatin iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Nah, Lailatul Qadar itu turun di malam yang ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ingatkan malam ganjil
Malam 21 kita sudah lewat, tinggal malam 23, malam 25, 27 dan 29. Tapi sebaiknya kita di 10 akhir ini kalau bisa dari 20 sampai terakhir itu full beribadah. Makanya ada orang mengatakan kita diharuskan untuk i'tikaf. Nah, itu Pak sahabat para nabi menjelaskan, nabi kita kalau bisa kita tuh beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan memilih ganjilnya aja yang genap pada sembahyang tarawih misalnya, jangan. Dan hadis selanjutnya tentang waktu Lailatul Qadar tadi. Ini hadisnya yang menjelaskan bahwasanya di malam-malam ganjil itu bahwasanya Lailatul Qadar turun. Faltamisuha fil ishril awakhiri fa innaha witrun fi ihda wa ishrina aw salasin wa ishrina aw khamsin wa ishrina aw sab'in wa ishrina aw tis'in wa ishrina aw akhirin lailatin min Ramadan atau akhir bulan Ramadan man qamaha ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Nabi artinya malam itu berada pada bulan Ramadan, maka carilah pada 10 malam terakhir. Sesungguhnya Lailatul Qadar berada pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam ke-29. Atau malam terakhir Ramadan, atau malam ke-30. Barang siapa menghidupkannya karena ikhlas mengharap ridha Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, dosa kita diampuni beribadah di malam Lailatul Qadar itu semuanya. Baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Nah, jadi dapat diartikan bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu adalah saat 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah, jadi di akhir-akhir ini kita kuatkan lagi ibadah kita, semangatkan lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar tadi, keutamaan Lailatul Qadar itu apa gerang yang terdapat dalam surah Al-Qadar tadi? Yang pertama, dosa kita diampuni. Dosa yang dahulu kah, yang akan datang kah? Nah, ya. Yang kedua, pahala yang berlipat ganda apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu kita beribadah, pahala kita dilipat gandakan. Yang ketiga, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini bila kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan amal kita lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih, nah kita beribadah satu malam itu nilainya sama dengan pahala kita 83 tahun 4 bulan. Nah, adalah umur kita sampai seitu dengan apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Turunnya malaikat ke bumi. Nah, turunnya para malaikat ke bumi. Yang keempat, turunnya malaikat ke bumi. Yang kelima, keselamatan saat terbit fajar. Nah, di malam itu penuh dengan keberkahan. Allah memberikan pahala berlipat ganda semuanya di malam Lailatul Qadar tadi. Ciri-cirinya tadi, harinya kada panas malam itu. Ya, sudah yang disebutkan tadi. Doa malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya kita baca ini dari awal Ramadan sudah kita baca. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Nah, itu sering-sering membaca Allahumma innaka afun karim, boleh ditambahi karim. Atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sering-sering membaca itu dari malam ke-1 atau di malam ke-23 ini, malam 23 baca itu sering-sering. Apabila Allah kabulkan, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar, memperbanyak salat kita di malam-malam yaitu qiyamul lail dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni, Masya Allah. Terus ada Rasulullah SAW hadis yang lain mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah apabila telah masuk malam ke-10 terakhir.
Nah, Nabi bertambah kuat ibadah rajin. Kalau kita bertambah kuat, bertambah menurun. Yang rajin beriktikaf di masjid awal-awal Ramadan, sekarang sudah beriktikafnya di pasar sekarang. Banyak yang ke pasar mencari baju. Kada salah, Bang. Cuman ya jangan tiap hari Bang ke pasar. Kecuali itu penjual pasar di pasar berjualan. Jadi Nabi makin 10 terakhir itu makin bersungguh-sungguh beribadahnya yang tidak pernah beliau lakukan pada malam lain. Apabila malam ke-10 terakhir Ramadan itu Nabi lebih giat lagi beribadahnya. Nah, selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada mengatakan kenapa nilainya tadi 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan mungkin kurang lebih lah. Kenapa kalau kita beribadah satu malam itu mendapatkan 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur kita aja kada sampai situ mungkin lah. Apa kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa qalluhum may yajuzu zalik. Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Nah, umur kita ini rata-rata 60 sampai 70. Itu pun juga sudah makannya bubur, makannya kada bisa lagi yang sudah yang karas-karas tuh. Ya, menurut para ulama, turunnya Lailatul Qadar, ya Ustaz Fahmi agak bisa ditampilkan. Ya, Ustaz Fahmi agar bisa ditampilkan teks kitab I'anatul Talibin. Kita tunggulah, kita nunggu teksnya nah. Lah, Ustaz mencari Bang. Halo Ustaz Fahmi. Ya, Ustaz bacakan aja. Di dalam kitab I'anatul Talibin. Bisa lihat Ustaz? Ji, ini kada jalan nanya nah. Oh iyalah. Kelihatan lah. Kada keluar. Nah, ya sudah. Nah, ya. Ya, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 bab saum, para ulama kita, ulama sufi kita, terutama Imam Ghazali memberikan kita jalan. Nah, Sidin memadahkan ciri-cirinya. Apabila puasanya nanti di awalnya hari apa, nanti Lailatul Qadarnya turun hari apa. Nah, inilah. Mudah-mudahan kita yang kurang ibadahnya, ya sekurang-kurangnya mengambil hari yang sudah ulama kita, ulama-ulama sufi terdahulu, yang menjelaskan bahwasanya, nah, Ustaz baca dulu lah. Dari qala al-Ghazali. Nah, itu ada bacaannya. Qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya diketahuilah bahwasanya awal bulan Ramadan itu hari apa? Nah, hari apa awal bulan Ramadan itu menentukan nanti Lailatul Qadar. Ini dalam kitab I'anatul Talibin juz 2. Fa in kana awwaluhu yaumal ahadi au yaumal arbi'a. Nah, maka jika puasanya di awal hari Ahad, puasanya di hari Ahad atau hari Rabu, fahiya lailatu tis'in wa isrina. Maka Lailatul Qadarnya turun di malam 29. Nah, ini 29 tis'in wa isrina. Au yaumal isnain. Nah, Ustaz bagilah. Au yaumal isnain. Fahiya lailatu ihda wa isrina. Apabila hari Senin, maka Lailatul Qadarnya turun di 21 Ramadan. Nah, lewat sudah.
Au yaumas salasah awil jum'ah wahya lailatu sab'in wa isrina. Apabila puasanya di hari Selasa, kita tadi hari Selasa loh puasanya. Nah, atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya turun di malam 27. Nah, 27 nih. Awil Khamis fahya lailatu khamsin wa isrina. Apabila puasanya di hari Kamis, awalnya puasa di hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya turun di malam 25. Au yaumus sabti fahya lailatu salasin wa isrina. Apabila hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya turun di malam ke-23. Nah, ini ulama sufi sudah memberikan pandangan kepada kita, tapi sebagusnya ya kita ini kan bukan ahli ibadah. Ya, sekurang-kurangnya kita di malam yang sudah disebutkan ini bisalah lebih giat lagi beribadahnya. Lah. Ya, itu salah satu ciri ulama-ulama kita yang sudah memberikan kepada kita ini. Jadi hari kita nih puasa tadi di Ramadan ini di hari Selasa, berarti turunnya di malam 27. Lah, 27, sekurang-kurangnya 27 itu lebih giat lagi kita beribadah. Jadi mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini dan bisa mengamalkan di akhir-akhir ini lebih semangat lagi membaca Al-Qur'annya, kalau bisa i'tikaf di masjid, berzikirnya, sholat malamnya. Ya, Ustaz, Syekh. Oh ya, Ustaz. Ya, Ya. betul aja lah tadi toh. Enggak. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi. Ya, sekurang-kurangnya malam 27 lah, Syekh. Kalau bagusnya itu memang pada dari 10 Ramadan terakhir itu kita fullkan beribadah. Nah, jangan sampai pada hakikatnya memang tidak ada yang mengetahui secara mutlak lah Lailatul Qadar itu apabila turunnya, kecuali Allah itu sendiri yang tahu. Nah, cuman itu tadi Pang, ulama kita memberikan kita pandangan supaya kita ya itu tadi. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Syekh, ada ditambahkan sedikit atau ya. Ya, syukron katsiran. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nafarin SPDI yang telah alhamdulillah berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat ya, bagi kita semua ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kita amalkan ya. Ketika kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau, maka insya Allah itu bermanfaat ya. Beliau mendapat manfaat, kita mendapat manfaat ya. Terutama sekali ini sangat penting sekali masalah Lailatul Qadar ya. Apalagi tadi di akhir juga disebutkan tentang pengalaman ulama-ulama yang menemukan Lailatul Qadar ya. Jadi ketika kita mendengar ada prediksi Lailatul Qadar, kalau awalnya hari ini Lailatul Qadarnya ini, maka kita itu jangan mendustakan ya. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan seperti itu adalah orang yang hampir tiap tahunnya bertemu dengan Lailatul Qadar ya. Maka mereka bahkan sampai-sampai mengatakan bisa dipastikan kata mereka ya, karena itu pengalaman berulang-ulang yang mereka dapatkan ya. Karena mereka tidak mungkin berbohong ya. Nah itu. Nah kemudian juga Ustadz Ali menganjurkan kita untuk bisa iktikaf di masjid ya. Iktikafnya di masjid ya diutamakan ya. Apalagi sekolah kita ini punya masjid yang besar ya. Nah kemarin Ustadz ke masjid itu Masya Allah, di masjid mengadakan sholat hajat ya, sholat tasbih ya. Sholat hajat dulu, kemudian sholat tasbih 2 rakaat ya, dimulai sekitar pukul 2.30 ya, sekitar itu ya. Nah itu masih sedikit orangnya ya. Mudah-mudahan nih kita bisa ikut juga andil itu ya. Nah, masih sempat kalau setelah sholat itu pulang ya, kemudian makan sahur ya. Ya itu mungkin yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Apakah dibuka pintu tanya jawab sekali?
Apakah ada yang mau bertanya dengan Ustadz Ali nih? Suara ulun ini kedengaran kada ya? Ya, nggih kada Ustaz. Aduh, salah. Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ali yang telah berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup tausiah kita, pertemuan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Ustadz Ali. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz.